Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatur Rahma, NIM 117. Di sini saya akan membahas mengenai modul yang pertama dari COVID 2019. Modul yang pertama ini akan membahas mengenai introduction atau perkenalan dari COVID 2019. Yang pertama adalah apa itu COVID 2019. Sebelum kita mengenal COVID 2019, kita kenalkan terlebih dahulu apa itu COVID. COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditunjukkan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membuat dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. Mengapa COVID 2019 itu diperlukan? Nah, tujuannya yaitu tujuan dari penciptaan teknologi informasi adalah penciptaan nilai. Nah, nilai ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah nilai realisasi manfaat teknologi informasi. Yang kedua adalah optimalisasi resiko. Optimalisasi risiko ini merupakan upaya penanganan risiko bisnis yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan adopsi informasi dan teknologi dalam perusahaan. Yang ketiga adalah optimalisasi sumber daya teknologi informasi. Optimalisasi sumber daya teknologi informasi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kapabilitas yang tepat tersedia untuk melaksanakan rencana strategis dan sumber daya yang memadai, tepat, dan praktis. Di sini terdapat logika berpikir yang disampaikan oleh COVID 2019. Tata kelola pada COVID 2019 atau COVID Core yaitu terdiri dari 5 domain dan 40 proses tata kelola. COVID Core merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. COVID Core digunakan oleh perusahaan sebagai panduan dalam proses penerapannya. Namun, saat menggunakan COVID Core, kita harus memperhatikan segala perancangan dengan memperhatikan faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut yaitu seperti faktor strategi perusahaan. Faktor yang kedua yaitu tujuan perusahaan atau enterprise goals. Yang ketiga yaitu ada ukuran perusahaan atau enterprise size. Yang keempat ada rule of IT. Yang kelima adalah penelitian model IT atau searching model of IT. Dan yang keenam adalah compliance requirement. Dari keenam faktor tersebut harus dinilai terlebih dahulu. Kemudian dari hasil penilaian tersebut dapat diharapkan menghasilkan karakteristik utama perusahaan untuk didukung oleh teknologi informasi. COVID 2019 ini dikembangkan berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan persyaratan utama sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi perusahaan, dan prinsip yang kedua adalah prinsip untuk kerangka kerja tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola untuk perusahaan. COVID 2019 ini mendefinisikan komponen untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang meliputi proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, aliran informasi, budaya dan perilaku, serta keterampilan dan infrastruktur. COVID menangani masalah tata kelola dengan mengelompokkan komponen tata kelola yang relevan ke dalam tujuan tata kelola dan manajemen yang dapat dikelola hingga tingkat kemampuan atau kematangan yang diperlukan. COVID mendefinisikan faktor desain yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam membangun sistem tata kelola yang paling sesuai.
COVID 2019 mendefinisikan 7 komponen. Ada 6 prinsip tata kelola COVID 2019, yaitu yang pertama ada provide stakeholder value, yang kedua ada holistic approach, yang ketiga ada dynamic governance system, yang keempat ada governance distinct from management, yang kelima ada tailored to enterprise needs, dan yang keenam ada end-to-end governance system. Baik, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah provide stakeholder value. Provide stakeholder value ini berarti setiap perusahaan membutuhkan sistem tata kelola untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan untuk mengetahui penggunaan value dalam sistem informasi dan teknologi. Yang kedua ada holistic approach. Pada sistem ini, sistem tata kelola perusahaan untuk informasi dan teknologi dibangun dari jumlah komponen dari berbagai jenis yang bekerja bersama secara holistik. Kemudian, dynamic governance system, yakni sistem tata kelola itu harus bersifat dinamis. Kemudian yang keempat adalah sistem tata kelola harus secara jelas mampu membedakan antara tata kelola dan manajemen. Yang kelima ada tailored to enterprise needs. Maksudnya di sini merupakan sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan serangkaian faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem tata kelola. Dan yang terakhir yaitu end-to-end governance system, yaitu sistem tata kelola harus mencakup perusahaan dari ujung ke ujung dengan fokus pada semua teknologi dan pemrosesan informasi yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Di sini dalam diagram ini terdapat 3 prinsip kerangka kerja tata kelola COVID. Yang pertama yaitu based on conceptual model. Yakni maksudnya adalah tatanan kerja tata kelola harus berdasarkan pada model konseptual dengan mengidentifikasi komponen kunci dan hubungan antara komponen untuk memaksimalkan konsisten dan memungkinkan adanya otomatisasi. Kemudian prinsip yang kedua adalah open and flexible. Maksudnya ini harus bersifat terbuka dan fleksibel. Serta yang terakhir yaitu ada allegiance to major standard, yaitu kerangka kerja tata kelola harus selaras dengan standar framework dan peraturan lain yang relevan. Di sini ada ruang lingkup COVID 2019. Terdapat 2 ruang lingkup COVID 2019 yaitu tata kelola atau governance dan manajemen Tata kelola atau governance yang memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan atau stakeholder dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Yang kedua, arahan ditetapkan melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kinerja dan kepatuhan dimonitor terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ruang lingkup yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini meliputi aktivitas merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan yang sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan oleh Badan Tata Kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup COVID 2019 tadi dibedakan dengan menjadi dua yaitu governance proses dan manajemen proses. Governance proses diawali dengan mengevaluasi, kemudian didirect, dan yang terakhir adalah dimonitor. Kemudian untuk manajemen proses diawali dengan plan atau perencanaan, kemudian setelah plan ke build atau pembangunan. Yang ketiga ada run, dan yang keempat ada monitor.
Nah, di sini pada governance proses dan manajemen proses masing-masing memiliki monitor sendiri-sendiri. Selanjutnya ada core model COVID 2019. Core model ini terdiri dari 5 domain, di mana domain itu terdiri dari governance objektif dan 4 domain manajemen objektif, serta memiliki 40 proses. Core model ini berisi 40 proses. Di setiap kota ini jumlahnya ada 40. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan COVID 2019 core model secara umum, diagram tersebut sama dengan diagram pada COVID-5, namun terdapat beberapa tambahan. Jadi core model ini sama dengan diagram yang ada pada COVID-5, namun ada sedikit penambahan dan perbaikan. Selanjutnya adalah COVID Goal Cascade, tujuan dari COVID. Di sini yang pertama yaitu kebutuhan stakeholder harus ditransformasikan menjadi strategi perusahaan yang dapat ditindaklanjuti. Rangkaian sasaran akan mendukung tujuan perusahaan, merupakan faktor desain utama untuk sistem kelola. Berbagai sasaran perusahaan yang ada akan dikonsolidasikan, dijumlahkan, dan dikurangi, serta diperjelas untuk dijadikan sebagai tujuan perusahaan. Kemudian, tujuan perusahaan itu akan diselaraskan dengan tujuan teknologi informasi yang ada pada perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan dan teknologi informasi yang ada di perusahaan itu akan terjadi keselarasan atau kesamaan. COVID 2019 memanfaatkan model balance scorecard dalam menetapkan tujuan perusahaan. Balance scorecard ini terdiri dari 4 dimensi, yaitu dimensi finansial, dimensi customer, dimensi internal, dan dimensi growth. Dimensi yang pertama adalah dimensi finansial. Dimensi ini merupakan konsen utama investor dan pemegang saham. Yang kedua ada dimensi customer. Customer ini merupakan pihak penerima atau pembeli produk ataupun layanan dari perusahaan. Dimensi yang ketiga ada dimensi internal, yaitu menyatakan proses bisnis yang terjadi pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah growth atau biasa disebut sebagai sumber daya manusia. Pada BSC ini atau Balance Scorecard terdiri dari 13 tujuan perusahaan yang tersebar pada 4 dimension. Cara menggunakan tabel ini sama dengan penggunaan tabel yang ada pada COVID-5. Yaitu yang pertama, pada saat kita berhubungan dengan perusahaan, kita akan bertanya tujuan dari perusahaan tersebut kepada entah itu presidir atau manajer. Nah, kita itu akan menanyakan tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, semisal nih, tujuannya adalah pemberian pelayanan yang baik kepada customer, maka yang akan dipilih yaitu adalah EG05 yang berhubungan yaitu Customer Oriented Service Culture. Nah, pilihan yang dilakukan pada enterprise goals ini akan menentukan penilaian pada alignment goals nantinya. Selanjutnya yaitu sistem tata kelola COVID 2019 ini terdiri dari 7 komponen, yaitu komponen proses, komponen struktur organisasi, komponen prinsip kebijakan dan prosedur, komponen informasi,
komponen perilaku, budaya, dan etika, komponen sumber daya manusia, kemampuan dan kompeten, serta yang terakhir adalah komponen layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Yang pertama adalah komponen proses. Proses ini merupakan serangkaian praktik dan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan serangkaian output yang mendukung pencapaian tujuan terkait teknologi informasi secara keseluruhan. Yang kedua ada organization structure atau struktur organisasi, yaitu entitas pengambilan keputusan utama dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada prinsip kebijakan dan prosedur. Nah, prinsip kebijakan dan prosedur ini menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang keempat ada information atau informasi. Informasi ini menyebar ke seluruh organisasi dan termasuk semua informasi yang diproduksi dan digunakan oleh perusahaan. Yang keenam ada budaya, perilaku, dan etika, yaitu kebiasaan individu dan perusahaan yang sering dianggap remeh sebagai faktor dalam keberhasilan kegiatan tata kelola dan manajemen, serta yang terakhir yaitu layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Nah, ini mencapai infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan sistem kelola bagi perusahaan untuk memproses informasi dan teknologi. Sekian dari saya mengenai modul yang pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulifatur Rahmah yang 117. Pada kali ini saya akan membahas mengenai modul kedua dari COVID 2019. COVID 2019 sendiri merupakan framework dan metodologi yang dikeluarkan oleh Asosiasi ISAKA. Pada modul kedua ini menjelaskan mengenai performance management, di mana performance management ini digunakan untuk menilai proses teknologi informasi pada COVID 2019. Performance management atau manajemen kinerja merupakan bagian dari sistem tata kelola, governance, dan manajemen. Manajemen kinerja menyatakan seberapa baik suatu sistem tata kelola manajemen serta semua komponen kerja suatu perusahaan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat yang diperlukan. Performance management ini mencakup konsep dan metode seperti capability level dan maturity level. COVID menggunakan istilah manajemen kinerja COVID atau COVID Performance Management or CPM untuk menggambarkan kegiatan ini, dan konsep ini merupakan bagian integral dari kerangka kerja COVID. COVID Performance Management memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu COVID Performance Management harus sederhana untuk digunakan dan dipahami. Yang kedua, COVID Performance Management harus konsisten dengan dan mendukung model konseptual COVID. Yang ketiga, CPM harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen sistem governance. Yang keempat, CPM harus memberikan hasil yang andal, relevan, dan dapat diulang. Yang kelima, CPM harus bersifat fleksibel sehingga dapat mendukung persyaratan berbagai organisasi dengan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu CPM harus mendukung berbagai jenis penilaian, dari penilaian mandiri hingga penilaian formal atau audit. Di sini terdapat diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan capability level pada COVID. Pada diagram ini terdapat 3 kolom yang berbeda dan 2 baris yang berbeda pula. Untuk kolom yang pertama yaitu merupakan kolom COVID-5 PAM, kolom yang kedua yaitu CMMI 2,
dan kolom yang terakhir yaitu COVID update. Sedangkan untuk barisnya yaitu ada baris proses dan baris proses yang lain. Baik, yang pertama merupakan COVID IMAPAM. COVID IMAPAM ini merujuk pada standar ISO 15504 yang saat ini diganti dengan ISO 33000. Proses pada COVID IMAPAM ini akan menghasilkan sebuah capability. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu ada model COVID yang merujuk pada CMMI versi 2 atau biasa disebut CMMI ini kepanjangan dari Capability Maturity Model Integration versi 2. CMMI digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai proses kematangan organisasi atau maturity level. CMMI ini sendiri merupakan model pengembangan proses yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute. CMMI akan memberikan panduan untuk mengembangkan dan memperbaiki proses yang memenuhi tujuan bisnis sebuah organisasi, serta dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai proses kematangan organisasi. CMMI ini terdapat dua jenis penilaian, yaitu penilaian maturity dan penilaian capability. Kemampuan atau capability itu sendiri berhubungan dengan area spesifik. Dalam CMMI disebut sebagai proses area. Sedangkan maturity atau kematangan merujuk kepada sekumpulan kemampuan pada proses area tertentu. Kumpulan ini disebut dengan practice area. Sementara itu, capability tadi hanya berhubungan dengan kemampuan melakukan satu bidang tertentu saja. Baik capability maupun maturity memiliki tingkatan yang menunjukkan makin tinggi levelnya maka akan semakin bagus. Untuk kolom yang ketiga kita kembali lagi dengan diagram yang tadi. Kolom yang ketiga adalah COVID update. COVID update ini merupakan COVID 2019. COVID 2019 mengadopsi CMMI versi 2, sehingga penilaian dalam proses akan terdiri dari maturity dan capability. Berdasarkan diagram, dapat diketahui bahwa komponen proses akan memiliki capability tertentu dan komponen yang lainnya juga akan memiliki capability tertentu juga. Perlu diingatkan kembali bahwa dalam COVID 2019 ini memiliki 7 komponen yang telah dibahas pada modul yang pertama kemarin yang tadi. Komponen tersebut yang pertama ada proses, kemudian ada struktur organisasi, yang ketiga ada prinsip prosedur, yang keempat ada informasi, yang kelima ada budaya, etika dan kebiasaan, yang keenam ada sumber daya, kemampuan dan kompeten, dan yang ketujuh ada pelayanan, infrastruktur, dan aplikasi. Ketujuh komponen tersebut mirip dengan atribut tingkat kematangan dari COVID 4.1. Berdasarkan COVID Performance Management, dapat diketahui bahwa setiap komponen memiliki kapabilitas masing-masing, serta setiap tujuan tata kelola atau tujuan manajemen akan memiliki 7 nilai capability, dan setiap tujuan tata kelola atau tujuan manajemen akan memiliki 1 nilai maturity. Pada proses COVID 2019 terdapat 42 proses dengan ketentuan
terdapat 5 domain dalam COVID 2019 ini, yaitu domain governance, objektif, dan 4 buah domain manajemen. Domain manajemen akan terdiri dari 30 domain manajemen objektif. Untuk setiap objektif akan memiliki 7 buah komponen, sehingga di setiap kotak yang terdapat pada 7 nilai capability level baru, apabila 7 capability lengkap, maka bisa disebut bahwa proses ini akan memiliki maturity level tertentu. Untuk memahami COVID 2019 ini, terdapat penyesuaian dan perubahan dari COVID versi 5 ke COVID 2019. Dan perubahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil proses berhubungan satu ke satu dengan praktik proses. Yang kedua, praktik dasar atau best practice pada COVID-5 sama dengan praktik proses COVID 2019 untuk setiap tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Dan yang ketiga yaitu produk kerja pada COVID-5 berubah menjadi komponen aliran informasi dan item di bawah komponen C dalam setiap tujuan tata kelola atau manajemen. Sekarang kita lihat pemeringkatan capability level dilakukan. Kita ketahui bahwa tingkat kemampuan adalah suatu ukuran seberapa baik proses diimplementasikan dan dilakukan. Pada setiap tujuan tata kelola dan tujuan manajemen COVID 2019 akan terdiri dari level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 tingkat capability. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Di sini terdapat 6 level, yaitu dari level 0 hingga level kelima. Kemudian, bagaimana cara menentukan tingkatan dari level capability yang tadi? Tingkat capability dapat dicapai dengan berbagai tingkatan yang dapat dinyatakan dengan serangkaian kumpulan perangkat peringkat. Dan cara tersebut yaitu bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan serangkaian peringkat lolos atau tidak lolos. Jadi untuk mengetahuinya yaitu dengan memberikan peringkat apakah itu lolos atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan metode pemeringkatan atau rating. Metode pemeringkatan atau rating ini terdapat 3. Yang pertama yaitu fully atau sepenuhnya, yakni tingkat kemampuan dicapai jika lebih besar dari 85%. Yang kedua yaitu largely, yaitu sebagian besar. Tingkat kemampuan dicapai antara 50 hingga 85%. Dan yang ketiga yaitu not atau tidak. Tingkatan ini merupakan tingkat kemampuan yang dicapai kurang dari 15%. Dari penjelasan pada modul 2 tadi dapat disimpulkan bahwa COVID Process Management atau CPM merupakan metode untuk menilai seberapa baik sebuah proses diimplementasikan dan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan capability level dan maturity level. Maturity level adalah sekumpulan capability level untuk fokus area tertentu. Dan yang terakhir adalah hanya capability level untuk komponen proses yang dikemukakan, sehingga maturity level belum dapat dinilai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.